Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dijadwalkan memanggil ulang pihak Humas dan Marketing Google pada pekan ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Pemanggilan dilakukan setelah Google tidak memenuhi panggilan sebelumnya. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan penawaran dari Google kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem sebelumnya telah diperiksa selama hampir 12 jam. Pemeriksaan mencakup perubahan kajian teknis serta dugaan keterlibatan staf khusus dalam pengondisian proyek. Penyidik juga akan menelusuri proses dan alasan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama yang menggantikan rekomendasi awal berbasis Windows. Hingga kini sekitar 40 saksi telah diperiksa. Penyidikan terus bergulir untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Kalau kita ketahui, ini kan digitalisasi pendidikan, tetapi berbasis Chromebook, dan ini produknya Google kan, Google Chromebook. Nah, oleh karenanya ya sangat wajar kalau pihak Google sendiri dipanggil, diperiksa dalam kaitan dengan bagaimana proses ini, ya kan, proses apakah ada seperti hal-hal yang disampaikan tadi, atau tentu penyidik mau menggali lebih jauh bagaimana prosesnya, mekanisme sehingga Google Chromebook ini. Sebelumnya, pemirsa, dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek ini terjadi antara tahun 2019 hingga 2022 yang menghabiskan anggaran mencapai hampir 10 triliun rupiah. Sementara itu, pihak Kejagung kini telah mencekal Nadiem Makarim untuk keluar negeri dalam memproses atau melancar proses penyidikan. Kejagung tengah menyidik perkara dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Pengadaan itu menghabiskan anggaran mencapai hampir 10 triliun rupiah. Kasus bermula pada 2020 saat Kemendikbudristek menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan, mulai tingkat dasar hingga menengah atas. Namun hal serupa ternyata pernah dilakukan pada tahun 2018-2019. Akan tetapi hasilnya tidak efektif, lantaran penetrasi jaringan internet di Indonesia belum rata. Dari pengalaman tersebut, tim teknis merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan OS Windows. Namun, Kemendikbudristek mengganti kajian tersebut dengan menggunakan spesifikasi operating system Chromebook. Hal itu memunculkan dugaan bahwa terdapat persengkokolan atau pemufakatan jahat dari berbagai pihak. Guna mengungkap kasus tersebut, penyidik Kejagung menggeledah apartemen dan tempat tinggal staf sus Nadiem Makarim yang berinisial EF, FH, JT, dan IA pada 21 dan 23 Mei 2025 lalu. Dalam penggeledahan itu, Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa ponsel dan laptop yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang kini tengah didalami oleh penyidik. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa Nadiem sebagai saksi. Nadiem menjelaskan bahwa ia baru saja menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Nadiem juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah mentoleransi semua tindakan korupsi, serta mengajak untuk tetap kritis dan tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kasus tersebut. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah mencekal Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Tim Liputan Berita 1.